Ketemu lagi dengan saya Nit B Project. Kali ini saya punya sebuah cerita tentang teman saya. Teman saya ini sekeluarga sedang pindah rumah. Keluarga dari teman saya ini terdiri dari teman saya, adiknya, ayah dan ibunya. Karena ayah teman saya ini punya pindah tugas dari kerjaannya, maka sekeluarga pun ikut pindah ke sebuah tempat. Di rumah yang baru ini kejadiannya yang akan saya ceritakan pada episode kali ini. Kejadian di rumah baru ini yaitu bermula tentang adiknya teman saya ini sewaktu pulang sekolah. Adik teman saya sewaktu pulang sekolah ini, dia pulang sekolah sekitar jam 2, jam 3. Lalu dia segera masuk ke rumah karena dia sudah lapar. Dia ingin segera bertemu dengan ibunya juga. Dia melihat bahwa di rumahnya sedang kosong, tidak ada seorang pun di situ. Lalu dia berteriak-teriak, "Ibu, ibu, di mana kamu? Di mana ibu?" Biasanya ibunya memang ada di rumah. Tapi teman saya karena dia sedang kuliah, jadi dia masih kuliah, jadi tidak ada di rumah. Dia terus memanggil-manggil nama ibunya. Lalu terdengar suara di lantai 2, karena rumah baru itu berlantai 2. Suara itu terdengar di lantai 2. Ya, ada suara respon yang menjawab seperti itu. Kemudian adik teman saya ini merasa senang sekali karena mendengar suara ibunya. Kemudian dia bergegas naik ke lantai 2. Dia memanggil lagi, "Ibu, ibu, di mana engkau berada?" Lalu suara itu pun menjawab, "Iya," dengan suara yang sangat pelan. Dia bergegas menuju ke atas, dan adiknya itu karena belum hafal sekali denah rumah yang baru itu, dia mencari-cari sumber suara itu. Setelah bertemu dengan sumber suara itu, dia melihat ke suatu kamar yang kosong. Dia yakin sekali bahwa ibunya berada di situ. Dia menghampiri kamar yang kosong itu pelan-pelan. Tapi alangkah terkejutnya dia mendengar suara ibunya memanggil dia, "Dek, Dek." Karena adik teman saya dipanggil adik oleh ibunya. Suara ibu itu berada di lantai paling bawah. Padahal adik teman saya ini mendengar bahwa suara ibunya ada di lantai 2. Dia kemudian mengurungkan niatnya untuk membuka pintu kamar yang kosong itu, yang dia mendengar suara ibunya di ruang kosong itu. Dan dia bergegas menuju ke bawah menghampiri suara ibunya tersebut. Dan dia menceritakan kepada ibunya suara yang dia dengar tadi di lantai 2 di kamar kosong tersebut, bahwa suara yang dia dengar adalah suara mirip sekali dengan ibunya. Lalu ibunya pun menjawab kepada adiknya bahwa ibu dari tadi keluar rumah ke tetangga sebelah, karena ibu ingin memperkenalkan diri ke tetangga-tetangga sebelah. Dan di rumah memang tidak ada siapa-siapa, dan di kamar itu memang kamar kosong. Tiba-tiba adiknya pun merasa ketakutan. "Jadi yang saya dengar tadi siapa, Bu, di kamar kosong itu?" Adik dengar ibu ada di kamar kosong itu karena adik berteriak memanggil-manggil nama ibu, dan di kamar kosong itu ibu menjawab kata iya berulang kali. Kemudian adik pun bergegas ke lantai 2.
Untung saja adik belum membuka kamar tersebut. Kemudian ibu itu pun menenangkan adik teman saya ini. Ya sudah nak, kamu nggak usah takut. Mungkin karena ini rumah baru, jadi mungkin ada sedikit gangguan-gangguan. Itu halusinasi dek, kamu jangan merasa takut. Setelah ditenangkan oleh ibunya, adiknya itu pun segera tenang dan mulai hilang ketakutannya, dan dia memeluk ibunya dengan sangat kencang dan dia menangis. Sudah dek, kamu tidak usah menangis, tenang, ibu udah ada di sini. Ayo kita melanjutkan aktivitas kita, yuk. Akhirnya mereka berdua melanjutkan aktivitas seperti biasa. Pada keesokan harinya, kejadian terulang lagi. Sewaktu itu adiknya pulang dari sekolah juga, karena rumah juga sedang sepi. Adiknya memang membawa kunci. Dia merasa di lantai 2 ada suara perempuan yang mirip sekali dengan suara ibunya. Dia bergegas ke lantai 2 untuk melihat siapa yang ada di kamar kosong itu. Dengan langkah perlahan-lahan, dan dia juga merasa agak ketakutan karena rumahnya memang benar-benar kosong. Ibunya memang sedang keluar dan kakaknya pun juga belum pulang dari kuliah, dan ayahnya pun masih bekerja. Dia pelan-pelan membuka pintu kamar yang kosong itu. Tiba-tiba setelah dia membuka pintu yang kamar kosong itu, alangkah terkejutnya dia. Kamar yang kosong itu benar-benar tidak ada orangnya sama sekali. Tapi dia yakin suara yang mirip ibunya itu berada di situ. Dia merasa ada seseorang wanita yang berbicara di dalam kamar itu, dan suara yang di dalam kamar itu suaranya sangat mirip dengan ibunya. Karena dia merasa ketakutan karena kamar itu memang benar-benar kosong, dia segera menutup kamar itu dan dia bergegas turun ke lantai paling bawah, dan dia membuka pintu dan dia berlari. Setelah dia berlari, ibunya pun tiba-tiba datang dan dia bertanya, kenapa dek, kamu kenapa nafas kamu tersengal-sengal seperti orang ketakutan? Ayo sini, cerita kepada ibu. Kemudian ibunya pun mengajak anaknya tersebut untuk kembali ke rumah, tapi anaknya tidak mau karena dia merasa takut. Dia bercerita kepada ibunya, ibu tidak usah ke dalam dulu, saya ingin bercerita kepada ibu apa yang saya alami. Adiknya teman saya ini pun bercerita kepada ibunya yang dia alami. Dia bercerita kepada ibunya bahwa di dalam kamar kosong itu dia mendengar suara seperti ibunya. Suara itu mirip sekali dengan ibu. Suara itu berbicara seperti suara ibu. Makanya saya bergegas ke lantai paling atas, Bu. Adiknya teman saya ini pun merasa sangat ketakutan dan dia pun menangis di dalam pelukan ibunya. Ibunya pun berusaha untuk menenangkan anak itu dan berusaha mengajaknya dia masuk ke dalam rumah dan membujuk dia supaya mau masuk ke dalam rumah lagi. Setelah malam, ayahnya pun datang dari bekerja dan teman saya pun juga sudah ada di rumah. Mereka pun berbicara mengenai kejadian yang dialami oleh adiknya. Lalu adiknya teman saya ini pun berbicara kepada ibunya, Bu, ayah dan semuanya, saya ingin
kita segera pindah ke rumah ini karena adik merasa ketakutan, adik merasa diganggu sama makhluk halus. Tolong ya ayah ibu, kita harus pindah karena adik ketakutan. Sudah 2 kali adik merasakan seperti ini. Dan ayah dan ibunya menenangkan, dan teman saya pun juga menenangkan adiknya. Sudah, nanti kita cari solusinya. Ayo kita tidur dan kita bahas besok lagi. Karena teman saya juga penasaran apa yang sedang terjadi pada adiknya. Dia bertanya-tanya, keesokan harinya bertanya-tanya kepada tetangga sekitar. Rumah itu sebenarnya dahulunya punya siapa? Setelah dia bertemu dengan tetangga-tetangga sekitar dan bertanya dengan tetangga sekitar, dia menemukan sebuah jawaban bahwa dulu rumah itu memang bekas pembantaian sebuah keluarga, pembantaian sadis sebuah keluarga, terutama keluarga itu keluarganya isinya tuh seorang perempuan semua. Jadi mungkin cerita dari sebelah, arwah yang dibantai itu tidak terima dan sampai sekarang memang bergentayangan dan mungkin mengganggu adiknya teman saya ini. Lalu teman saya ini pun bercerita kepada kedua orang tuanya kejadian yang dia ketahui tentang rumah yang baru ini dari cerita tetangga sekitar. Rumah itu memang dahulunya adalah bekas pembantaian keluarga yang sangat sadis, dan arwahnya bergentayangan dan mengganggu pemilik yang baru. Sampai sekarang pun masih. Oke, sekian cerita dari saya. Nyit Nyit B Project. Sampai ketemu di lain cerita.